Buat apa diisi air, wong kita butuhnya adalah anggur, kok malah nambahin air? Siapa tahu, siapa sangka, nurut saja, airnya berubah jadi anggur. Kalau Tuhan suruh itu gak pernah salah, turuti saja, kayaknya susah. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita sama-sama buka Yohanes pasal 20. Ini adalah penampakan Tuhan di hari Paskah, pagi hari itu kepada seorang wanita, salah satu pengikutnya namanya Maria Magdalena. Ayat 11 sampai ayat 18, ayat per ayat saya akan bahas. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Hari itu Maria bukan pergi ke gereja, malah pergi ke kuburan. Salah alamat, tapi karena Tuhan tuh baik, Tuhan tuh menunggu Mary. Ini bukan Mary, Maria, ibu Yesus, ini Maria Magdalena. Nama Maria itu cukup umum sih, ya, cukup umum di Israel zaman itu. Mary. Yesus tunggu dia di sana loh, meskipun dia ketemu malaikat dulu. Coba lihat ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Hari ini kita tahu, hari ini kita yang sudah diterangi, kita tidak perlu menangis di kuburan, mendingan menangis di hadirat Tuhan. Kalau saya ngelayat gitu ya tentunya saya akan menghargai, menghormati jenazah tersebut, tapi saya akan ke keluarganya. Dan kalau kayak saya pergi ke kuburan misalnya untuk merapikan kuburan keluarga, ya, saya tidak perlu berdoa di sana sih, sebab beliau sudah ada di sana. Tapi Maria nangis di situ. Ada loh masih hari ini. Bahkan orang Kristen pun ada yang sudah notabene mengenal kebenaran. Udah tahu lah minimal. Masih ada loh orang Kristen yang sedih di bawah bayang-bayang maut. Itu masih ada. Kalau orang dunia sudah pasti. Kalau mereka gak punya Tuhan, gak percaya Tuhan, mereka sudah dibayang-bayangi maut. Tadi di kebaktian siang saya ajarkan apa kata Alkitab tentang neraka. Saya selipkan, saya tambahkan, kebaktian 2 pukul 10 tadi itu agak istimewa. Saya jelaskan, supaya kita ngerti apa sih artinya binasa. Kalau orang-orang yang di luar Kristus sudah jelas-jelas berada di bayang maut. Tetapi ada orang Kristen yang memilih terus berada di bayang-bayang maut. Karena mereka tidak sadar-sadar mereka harus keluar. Itu pun Tuhan tunggu loh. Tuhan tuh sayang sama kita. Meskipun kita berada di tempat yang salah dalam hidup ini, Tuhan tetap menanti-nantimu. Dia tetap menanti-nantikan. You know, you have such a... Kita itu punya Allah yang mengalah. Maria waktu itu menangis di kuburan. Dia menjenguk ke dalam kubur itu. Harusnya ada yang beritahu, dia gak ada di situ, kuburnya sudah kosong. Lu salah tempat cari Tuhan kok di tempat orang mati. Cari Tuhan itu harus di tempat orang hidup. Tapi sekalipun Maria di bayang-bayang maut, Tuhan tetap hadir untuknya. God is so good. Kalau Anda berada di bayang-bayang maut,
Tuhan akan menjangkaumu. Sekali Tuhan menjangkaumu dan Anda disadarkan, cepat keluar. Jangan di situ terus. Kok bisa ya ada orang itu kerasan jadi pasien selamanya? Karena tujuan utama Tuhan dalam hidupmu, termasuk kenapa Dia menyelamatkan, bukan hanya supaya Anda selamat. Tapi Tuhan punya rencana lebih tinggi, yaitu supaya melalui hidupmu orang lain diselamatkan pula. Karena itu jangan ada di antara kita yang terus cuman minta ditolong, minta didoakan. Kita harus punya visi lebih tinggi. Ditolong iya, didoakan iya, ngalami kelepasan iya. Tapi jangan berhenti di sana. Tuhan menunggumu karena Tuhan percaya. Tuhan melihat potensi di dalam dirimu. Tuhan tahu bahwa suatu hari kelak Anda akan menjadi kakak-kakak rohani berikutnya di rumah Tuhan. God wants to heal you so that you may heal other people too in His name. Of course, Tuhan ingin menyembuhkanmu supaya akhirnya Anda pun menjadi orang yang menyembuhkan orang lain di dalam namanya. Ingin saya untuk menjelaskan pada Anda bahwa tidak boleh ada di sini yang cetek pikirannya. Kita lihat ayat 12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ini sebenarnya ada pesan profetik di dalamnya kalau kita peka. Karena tempat Yesus, kain kafannya itu Tuhan Yesus yang lipat sendiri loh. Tuhan Yesus itu rapi, orangnya itu rapian. Gak ada orang yang kepenuhan Roh Kudus hidupnya jadi gak keruan. Tapi orang kalau kesurupan setan hidupnya amburadul pasti. Bukannya rapi, hanya gak rapi, tapi dirty sekali. Makanya orang itu kalau dekat sama Tuhan itu lama-lama dia organize. Itu sudah so pasti. Gak ada orang yang bersekutu dengan Roh Kudus lalu jadi gak waras, lalu kacau rambutnya, kecuali kalau memang itu hairstyle. Orang kalau ikut Tuhan itu jadi teratur. Pertama-tama teratur pikirannya dan prioritasnya. Tuhan itu lipat sendiri loh. Dia lipat sendiri. Tapi ada dua malaikat yang berpakaian putih. Seorang duduk di sebelah tempat kepala, dan yang satu di sebelah kaki. Itu menunjukkan kepada kita seperti tabut perjanjian. Tubuh Yesus itu seperti bait suci yang dirobohkan 3 hari dia bangun kembali. Yesus itulah hadirat Allah sesungguhnya. Kalau tabut perjanjian itu hanya simbolnya di perjanjian lama karena Yesus belum datang. Tapi waktu Yesus sudah datang di perjanjian baru, itu Yesuslah wujud Allah sesungguhnya. Bukankah dia berkata kepada muridnya ketika Filipus bertanya, aku ingin melihat Bapa. Belumkah kamu sadar bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa? Dua malaikat kanan kiri itu persis seperti tabut perjanjian yang ada serafimnya dengan sayapnya yang menyentuh di tengah. Ini menunjukkan seperti harusnya waktu Maria melihat itu, sekalipun dia belum sadar itu malaikat, harusnya dia ngerti. Harusnya dia ngerti. Kalau mau cari Tuhan itu bukan di sini. Hadirat Allah itu tidak ada di kuburan. Meskipun Tuhan itu matanya menjelajah. Tuhan itu ada di mana-mana, I know, but not His Shekinah. Hadirat Allah itu ada, yang simple aja ada 3 pengertian. Hadirat Allah yang di mana-mana itu yang tidak tentu mendatangkan pertobatan, karena Tuhan itu ada di setiap tempat. Dia itu omnipresent, atau dia itu maha hadir. Di tempat dugem, tempat orang-orang berbuat jahat, Tuhan ada semuanya. Matanya menjelajah. Setiap buku ditulis tentang perbuatan kita di hidup ini. Tapi ada hadirat Allah yang ditemukan di dalam diri orang percaya, abiding presence, atau ketika kita percaya Yesus tinggal di dalam hati kita. Mau kita ngalami peperangan rohani kek, di rumah berhantu kek, atau kita lagi tidur kita ditindih kalau memang iman kita lagi lemah kek, atau kita sedang mengalami masalah, badai taufan, atau sungguhan ketika kita diombang-ambingkan naik kapal lalu hampir karam. Whatever it is, whatever danger you encounter, apapun masalah yang kau hadapi atau bahaya yang menghadang, kalau orang itu sudah percaya pada Yesus dan menerima Tuhan, Tuhan itu ada di dalam orang itu. Abiding presence. Whether you feel it or not, Anda merasakan hadirat Tuhan, atau merasakan sejuk, atau manifestasi-manifestasi hadirat Allah, seperti misalnya ada beberapa orang merasa seperti disetrum kalau didoakan. Ada sebagian yang rebah, bahkan ada manifestasi fisiknya. Ada nggak ada, tidak mengubah fakta. Kebenarannya adalah Immanuel selalu di sana, bahwa orang yang percaya Tuhan,
Yesus sudah ada di dalam diri orang itu. Abiding presence. Tapi ada satu lagi tipe atau pengertian tentang hadirat Allah, namanya Shekinah. The glorious presence. Itulah kehadiran yang membuat orang encounter atau berjumpa dengan Tuhan dan diubahkan. Dari waktu ke waktu kita mengalami lawatan dan jamahan. Shekinah itu tidak ada di kuburan. Omnipresence, kehadiran Allah di mana-mana, ya tentunya ada di kuburan juga. But Shekinah, Tuhan tidak taruh di sana. 2-3 orang berkumpul di dalam nama aku ada di sana. Ketika mereka cari aku sungguh-sungguh, aku mengabulkan doa. Shekinah itu the glorious presence. Itulah tabut perjanjian di perjanjian lama. Harusnya dengan pemandangan itu, Maria langsung disadarkan. Jangan cari Shekinah di kuburan. Ngapain lu cari di sini? Apalagi kalau kita izinkan kematian menjadi roh agamawi kita. Banyak teori-teori itu yang tidak terbukti atau tidak teruji oleh firman. Jangan berdoa kepada orang mati, sebab Tuhan ada di situ. Jangan mendoakan orang mati yang sudah meninggal dunia. Jangan main Tuhan. Anda bukanlah Allah. Sudah mati itu sudah di luar ranahmu. Sudah di luar wilayah zona doamu. Don't make death your religion. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami Shekinah, tinggikan Tuhan. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang. Kenapa datang kepadanya sekarang? Karena Shekinah glorinya. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, Yesus harus tinggikan, baru roh dicurahkan. Hari itu Maria melihat penampakan malaikat. Tuhan sengaja sisakan 2 malaikat untuk tunggu dia di situ. Tahu nggak? Sekalipun kita di tempat yang salah, cari Tuhan di tempat yang salah pula. Kita itu berada di bayang-bayang mau terus, sadari atau tidak sadari, atau oleh karena pilihan kita. Tuhan itu tetap baik dan menunggu kita. Dia taruh dan pasang malaikat-malaikatnya di sana. Saya itu pernah dalam kegelapan yang paling gelap di dalam hidup ini. Padahal saya masih muda belia. Umur 16 itu saya mulai sangat depressed. Saya betul-betul mulai mengalami depresi itu ketika umur 16-17, biasanya usia pemberontakan seorang anak pria. Saya umur 16 itu mulai gerah. 17 mulai agak gila. Sungguhan. Hati saya itu saya tidak bisa kendalikan. Umur 18, 3 kali percobaan bunuh diri. Saya pernah berada di tempat yang salah dalam hidup ini. Untungnya Tuhan tidak tinggalkan saya. Tuhan masih sisakan malaikat untuk menjangkau orang berdosa seperti aku ini. Tuhan menunggu Maria Magdalena. Tuhan juga masih menunggu saya, orang berdosa namanya Philip Mantova. Dan izinkan saya teruskan hari ini beritanya. Tuhan juga menunggu Anda. Jikalau ada di antara Anda hari ini dalam keputusasaan, lembah kelam, bayang-bayang maut, dalam kesalahan, dalam lumpur dosa, Tuhan ada di sana. Percobaan saya pertama kali bunuh diri, coba saya ceritakan 2 malaikat saya, oke? Jangan kita bicara sama malaikat, nggak usah minta lihat malaikat, tidak perlu kita itu berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Fokus ke Yesus saja. Yesus tahu kok harus taruh malaikat di mana untuk jemput Anda. Saya sih nggak perlu cari pegawainya, saya udah kenal bosnya. Dia taruh nanti staf-stafnya dalam hidup kita. Nggak usah kita kenalan, kita cukup kenal dengan penciptanya. Malaikat saya pertama itu malaikat beneran. Percobaan bunuh diri saya waktu saya berumur hampir 18. Dan saya hampir sukses bunuh diriku. Karena saya depresi berat. Sekalipun seolah punya segala sesuatu. Orang tua harus bisa mengerti dunia anak muda. Sekarang saya sudah lebih tua. Saya jadi paham muda-mudi saya terbeban. Karena yang mereka hadapi itu real loh. Jangan kau bandingkan selalu, di zamannya papa mama. Setiap zaman itu lebih edan. Zaman papa mama tidak seberapa dengan zaman anak-anaknya. Zaman kita dulu nggak sama dengan zaman anak-anak kita sekarang. Jadi jangan berkata yang bisa depresi, yang bisa sedih, yang bisa dibayang-bayangi maut itu cuma papa mamanya. Setiap masalah itu real bagi yang mengalaminya.
Saya mengalami sesuatu yang dunia tidak bisa pahami. Waktu itu jarang ada orang-orang yang mengerti pekerjaan Roh Kudus di sekeliling saya. Depresi saya mulai menjadi-jadi. 3 kali saya coba bunuh diri. Yang pertama nggak jadi karena tiba-tiba saya takut sendiri. Padahal saya nggak takut mati seharusnya, karena saya nggak ngerti neraka. Tapi saya tiba-tiba nggak jadi aja. Tiba-tiba saya mikir, jangan Padahal bukan tipe orang yang ngancam-ngancam. Saya kalau ngomong sesuatu pasti saya lakukan. Jadi akhirnya batalah. Siapa yang membatalkan? Saya sendiri. Tanpa saya sadar sebenarnya Tuhan yang membuat saya membatalkan. Tapi percobaan kedua, serius saya. Kali ini supaya cepat. Supaya saya gak ada kesempatan untuk mikir. Maka saya pakai satu cara. Saya gak akan ceritakan dengan detail ya. Yang kedua ini gak apa-apa karena ini biasa. Tidak gori atau tidak berdarah-darah. Tapi saya gak mau memberi ide kepada orang-orang yang memang kepingin mati. Saya naik mobil, saya tancap gas sampai 180 km, bahkan bisa lebih karena mobil saya sanggup lakukan itu. Saya pergi ke arah perbatasan Amerika Kanada. Saya minum alkohol, minuman keras, agak mabuk begitu, tapi saya nggak mudah mabuk masalahnya. Nah itu bahaya. Ya, saya habiskan banyak. Udah mulai teler, saya lepas setir. Sebelum ada film Fast and Furious. Itu mobil jalan dan saya angkat tangan, I want to die. Saya beritahu ya, itu mobil udah saya lepaskan, itu pergi ke lane tengah. Meskipun itu jalurnya banyak, itu truk-truk besar, itu malam hari dan perjalanan ke arah Amerika, itu kan terjadi banyak tukar gini-gini, ekspor impornya. Jalan darat ya, lalu ketika dia mulai ke tengah itu belakang saya sudah perhitungan. Dari spion kiri, spion kanan saya tahu mobil apa yang ada di depan belakang. Saya tahu itu mobil truk gede banget. Besar sekali, saya siap untuk ditabrak. Saya lepaskan, I want to die. Dan tiba-tiba waktu saya merem tutup mata, mobil saya bisa banting setir ke sebelah situ, ke sebelah kanan. Karena situ lane kanan, ke kanan, kaget sampai untung saya kok mau bunuh diri kok pakai seatbelt, kenapa ya? Nggak mikir sih, kalau orang mau bunuh diri itu udah gelap mata soalnya, tapi saya pakai seatbelt karena saya berani mati takut ditilang. Karena kalau ditilang bukan saya yang tanggung, papa, kasihan. Saya sudah ada guilty perasaan dengan orang tua, karena saya ini kok begini begitu. Karena orang kalau kena ini itu, kena candu segalanya itu sudah pasti tidak keruan. Saya lepaskan, itu aneh, itu malaikat beneran. Karena tidak ada orang lain di mobil saya. Dan setan pasti mau saya mati. Tapi saya tahu itu pasti Tuhan. Itu setir saya, waktu saya buka, ada yang, setir saya bisa banting sendiri, ada yang tampil. Ada bunyinya, tuk, setirnya itu ke kanan. Itu supranatural. Saya dengar orang marah-marah, teriak, gitu ya. Nggak tahu saya dengar atau pokoknya saya lihat orang itu ngoceh, ngamuk-ngamuk, dia kasih jari tengah, jari kiri, jari kanan semua keluar. Percobaan ketiga saya mau bunuh diri. Berapa minggu setelah itu, saya sendirian, cuman kelupaan cabut telepon. Waktu saya hampir melakukan aksi saya, yang ini saya tidak akan ceritakan detailnya. Saya sendirian di rumah. Tuhan kirim seorang malaikat, tapi ini bukan malaikat beneran, ini manusia, almarhum ibu gembala saya di Kanada. Kring telepon saya. Pas saya hendak beraksi dan saya pasti mati kali ini, 100%. Ini gak akan gagal. Waktu beliau telepon saya, kring masuk persis sebelum mengena. Udah, gak usah tanya sama saya caranya gimana. Ya, tarik pelatuk aja sudah habis saya. Udah. Langsung saya ditelepon. Dan tahu nggak hai, nggak apa. Philip, saya mau pinjemin kamu buku. Ini adalah seorang yang pernah dibawa Tuhan ke neraka. Hah? Tepat sekali. Saya hampir terjun bebas ke situ. Saya tentunya nggak pernah baca buku itu. Dikirim ke saya hilangin lagi, nggak tahu malu. Istri gembala itu tanya sama saya, Bugem tanya, bukunya boleh kembaliin sekarang? Saya bilang,
hilang. Saya tidak pernah baca, saya tidak pernah tahu. Tapi saya tiba-tiba seperti disentak Tuhan, malaikat tanpa sayap seorang manusia sungguhan, dan berkata, kamu siap masuk neraka? Seolah Roh Kudus berkata gitu. Tariklah pelatuknya. Oh, jadi tahu dong gimana caranya. Kamu siap masuk neraka? Go ahead, do it. Lakukan itu. Saya taruh, nggak jadi. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, di kuburan pun ada Tuhan ternyata. Cuman itu bukan tempat persekutuan dengan Tuhan. Itu tempat Tuhan rescue atau Tuhan menyelamatkan seorang. Mungkin Anda tidak pernah sampai di titik bawah itu. Jangan ke sana, please, banyak setannya. Jangan ke lembah kelam itu, nggak perlu ke situ, pergilah ke gereja minta didoakan. Apalagi kalau Anda bisa pergi ke gereja seperti ini yang hidup sekali dan mengalami kebangunan atau kebangkitan rohani. Jangan ke situ, tapi di situ pun ada Tuhan. Tuhan sisakan malaikat dalam kasus saya. Paling tidak 2/3, nomor 2 dan nomor 3, ada malaikat beneran. Yang ketiga ada ibu gembala yang telepon saya dan rescue me. You see, God is everywhere, even in your darkest alley. Tuhan ada di mana-mana, even in the deepest valley. Tuhan ada di mana-mana, termasuk di lembah yang paling curam, di ganggangmu dan selokanmu yang paling gelap dan paling hitam. Tuhan ada di situ, bukan untuk menjadi tempat persekutuanmu kemudian, tapi di situ Tuhan akan memanggilmu, keluarlah dari tempat gelap itu, masuklah dalam terang. Itu apa yang saya alami. Jadi kalau sekarang kita tidak ada di lembah bunuh diri, misalnya dalam lembah putus asa karena kerjaan kita macet, kita sekarang kecewa, kita hambar kecut hatinya, Tuhan juga ada di sana. Tuhan yang menunggu Maria Magdalena, He's waiting for you today. Dalam keputusasaanmu. Yang kenapa Yesus disebut juru selamat? Dia itu penebus kita saat susah, itu artinya. Kenapa Yesus disebut juru selamat dunia? Karena dunia ini memang sudah tidak ada harapan. Untuk itulah dia mati. Untuk memberi pengharapan baru. Yesus disebut sebagai juru selamat kita secara individu. Mengapa? Karena Tuhan yang paling tahu pergumulan kita. Dia tahu luar dalam kita. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Dengan Yesus itu selalu kabar baik. Kau tidak harus mati. Kau tidak harus meninggalkan gereja. Sekalipun orang Kristen sudah segudang yang mengecewakanmu, termasuk di dalamnya para pendeta. Bisa jadi kan, kita nggak tahu kan. Ada uang baru, ada uang lama. Ada uang asli, ada uang palsu. Jangan kau tinggalkan Tuhan. Sekalipun mujizat belum juga kunjung datang, jangan berhenti baca firman. Karena firman itu pelita harapan. Dia pelita kakimu, terang jalan. Kalau firman belum bisa memberimu jawaban, maka simpan. Karena Tuhan tahu kapan Dia akan menjawab doamu. Janji Tuhan tidak pernah palsu. Saya ingatkan Anda, kalau Anda berada di lembah, mungkin tidak se-ekstrim saya, tapi kalau Anda berada di lembah, ingatlah, Yesus utus malaikatnya di sana. Tapi malaikat tidak usah diminta, saya nggak minta, malah saya itu menghindari Tuhan, malah saya alami itu. Ya, jangan mencobai Tuhan, tidak apa-apa, aku bunuh diri aja, nanti kan dihentikan. Lah gimana kalau tiba-tiba Anda lompat, tidak ada yang menopangmu? Saya paling kasihan dengan orang yang lompat, karena ada dalam sejarah hidup saya, siapanya siapa, apa segalanya, saya pernah ada kejadian orang yang sampai lompat. Saya yakin kalau dia lompat dari tingkat 16 sampai tingkat 4, tiba-tiba dia ingat, oh iya, pasti ada sesuatu yang dia ingat on the way. Ketika setan butakan, setan tarik tangannya supaya dia waktu jatuh ke bawah tidak hanya mati, tapi menyesal. Di tingkat 4 waktu dia mau mendarat, pasti dia ingat sesuatu yang membuat dia, aku tidak boleh mati hari ini. Don't do it. Bukan hanya bunuh diri. Kalau Anda mau bunuh diri secara rohani, sudah aku mau meninggalkan iman, ingat, not worth it. Jangan kau menyerah atas dirimu, karena Tuhan tidak pernah menyerah atas Anda.
Tuhan yang menunggu Maria Magdalena masih menunggumu. Seorang perempuan yang pernah dikecewakan sama laki-laki. Dulu papanya juga gitu, kecewaan mamanya. Aku menyerah, mulai hari ini saya percaya. Jangan jadiin doktrin dong. Kalau sakit hati itu jangan membuat keputusan. Kebanyakan orang kalau lagi sakit hatinya kecewa, putus asa, lagi goncang, lagi labil. Putusan apapun yang kau buat itu biasanya salah. Malah membuat doktrin kehidupan. Semua laki sama-sama buaya. Loh, mendingan mulai hari ini, aku perempuan, biar aku jatuh cinta dengan sesama wanita. Jangan melenceng. Jangan melenceng dari rencana Tuhan. Jangan melenceng dari penciptaan. Dari orang kecewa, orang bisa masuk dalam homoseksualita. Laki-laki yang pernah dikecewakan oleh figur ayah. Lalu habis itu, begitu. Don't. God has a way. God will make a way where there is no way. Even in your most painful situation, meskipun di dalam keadaanmu yang paling menyakitkan, ingat sekalipun Anda tidak melihat, ingat sekalipun Anda tidak merasakan, ingatlah bahwa Tuhan masih ada. Dan Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada, kenapa? Kan biasanya gitu manusia, jangan kepancing emosinya. Nanti kita berikan iman kepada setan tanpa kita sadari. Jiwa kita tercuri. Kalau Tuhan ada, mengapa begini terjadi? Kalau Tuhan ada, kenapa aku diginiin? Kenapa aku digituin? Mana Tuhan ketika si ini menderita? Mana Tuhan ketika dunia begini? Ya saya ngerti semua itu seperti kedengarannya cengli masuk akal, tapi itu roh dunia. Percuma berdebat dengan orang dunia yang sudah punya pendapat demikian. Karena apapun selalu, mutiara yang keluar dari mulut kita, dia akan injak-injak dan menyerang kita dengan itu. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Just trust. Trust Him. He's there. Saya pun tidak mengalami perkecualian. Saya mengalami pencobaan yang kau alami. Meskipun kami diurapi, atau kami dipakai Tuhan dulu, atau dipakai Tuhan lebih, we are the same. Orang benar hidup bukan oleh mujizat only, tapi oleh iman. Jangan kau menyerah. Saya merasa saya harus memberitahukan firman ini kepada orang-orang. Karena Tuhan berkata tadi bahwa orang-orang putus asa sebagian akan ada di ibadah ini. Kata malaikat itu kepadanya, ayat 13, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 13 ini bagus. Malaikat-malaikat itu tidak ngawang. Malaikat-malaikat itu bertanya suatu pertanyaan yang sangat objektif dan praktis. Why are you crying? Dia diajak untuk rasional. Tahukah Tuhan tidak suruh kita hanya menyembah dalam roh? Roh harus kuat. Kalau kita berbahasa roh tidak perlu artikan, karena kita sedang membangun manusia roh kita di saat doa syafaat. Tapi saat kebenaran seperti ini, semua harus bisa dijelaskan dengan logis. Ibu, mengapa engkau menangis? Kalau kita ditanya sungguhan sama orang yang mau bunuh diri contohnya, kenapa kamu mau bunuh dirimu? Kalau kita bisa ajak ngomong dia 5 menit, talk sense into him. Masalahnya ini peperangan rohani, biasanya orang gitu dan tidak bisa dia ajak diskusi. Dia sudah buta matanya. Kalau dia mau denger aja 5 menit, kita ajak dialog sebentar, mungkin dia gak jadi. Apalagi kalau kita ngomong sungguh tah, dengan kamu mati itu selesai masalahmu. Kamu orang Kristen bukan? Kamu tahu firman kan? Kalau setelah kehidupan ini adalah penghakiman, kamu tahu kan kalau orang meninggal itu mati, dia hanya meninggal dunia. Kamu merem sini, melek di sana, kamu tahu kan? Sadar dia. Kamu tahu apa yang kamu mau lakukan ini adalah bungee jumping, terjun bebas langsung masuk ke dalam eternal damnation atau hukuman kekal. Dia kan mikir, yang kamu tinggalkan itu kalau kamu bunuh diri sekarang itu anakmu gimana kalau dia orang tua? Itu akan mencipta satu warisan atau legacy, nanti kemudian keturunanmu juga bilang, oke, ternyata bunuh diri wong grandma aja, wong mama aja. Kamu gak mikir guilty feelingnya suamimu, hancurnya orang sekelilingmu, tambah. Tapi hati-hati, ngomong guilty tambah cepat dia bunuh diri. Tapi kamu tahu gak,
Tuhan berjanji memberimu masa depan penuh pengharapan. Mungkin dia nangis. Damai sejahtera itu masih ada. Kamu tahu kalau kondisimu sakit, tapi kamu tidak sendiri. Aku akan sama-sama kamu. Teman-temanmu nih, saudara-saudaramu ini di CG, kita akan sama-sama gandeng tanganmu. Kamu tidak akan bergumul sendirian. Tapi kalian tidak ngerti pergumulanku. Sama, kamu tidak ngerti pergumulanku. Tapi kita bisa bersatu. Oh iya, iya. Masih ada loh, Tuhan itu berjanji Roma 8. Kalau kita pakai firman, apalagi pedang roh itu dahsyat, setan langsung keluar. Dia bekerja sama dalam segala perkara yang baik maupun yang buruk nampaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Kamu tinggal mengasihi dia, tinggal berserah penuh dan setiap langkah responi dengan benar apa yang kamu tahu. Kalau kamu suruh berbuat jahat atau tidak, pilihlah tidak. Kalau kamu disuruh benci atau mengampuni, pilih mengampuni. Udah, legonya itu gitu, atau pasalnya satu persatu. Responi lagi. Nanti lama-lama tanpa kau sadari, itu dari sisi Tuhan. Semua itu dirajut menjadi sebuah kebersamaan, mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Kamu belum kalah loh, belum game over. Kenapa kamu sekarang lemparkan handuk putih dengan bunuh diri? Kamu tahu enggak? Mungkin kalau kamu enggak bunuh diri, tahun depan kamu noleh lagi, kamu berkata, untung aku enggak bunuh diriku. Untung aku tidak kecewa, untung aku tidak berhenti jadi orang Kristen, untung aku tidak langsung jadikan doktrin, pesakitanku itu dijadikan doktrin hidupku selama-lamanya. Untung ketika aku lagi mengalami sakit secara temporary atau sementara, tidak mengambil keputusan yang sifatnya permanen nantinya. Untung kalau hari itu aku tidak langsung berhenti melayani, aku tidak berhenti berdoa. Untung kalau kamu nanti 1 tahun lagi menoleh ke belakang, you see ternyata, wow, puji Tuhan, aku tidak menyerah. Tunjukkan ayatnya di Mazmur. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Yang menabur dengan mencucur air mata, akan menuai dengan sorak-sorai dan pulang membawa berkas-berkasnya. Sadar dia, waktu pengharapan di dada, gak jadi. Itulah yang missing dalam hidup saya dulu. Waktu saya lagi mengalami titik bawah sebagai anak muda. Don't give up please, we love you. We really do. We may not understand, mungkin kami tidak bisa mengerti sepenuhnya apa yang kau gumulkan, tapi di rumah ini ada Tuhan. Saya berdoa supaya Anda menemukan pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Gak tentu harus bunuh diri loh. Spirit bunuh diri itu bisa translate lain. Di level-level dosis rendah, ya, dosis marijuana, dosis-dosis itu kelihatannya biasa. Tapi dari sana bisa jadi berat. Mungkin di dosis-dosis yang sederhana itu namanya putus asa, bukan bunuh diri. Tapi itu bisa multiplikasi 7 roh lebih jahat nanti kalau Anda buka pintu. Jangan main-main dengan memberi tempat tumpuan kaki pada setan. Sebentar lagi the whole body will enter you. Jangan kita entertain atau manjakan pikiran negatif. Padahal kita mungkin mengalami suatu gangguan kesehatan. Lalu habis itu masalahnya serius tapi nggak sampai ke seluruh kehidupanmu. Nanti seluruh hidupmu kau serahkan pada rasa ketakutan. Don't do that. Zaman ini tahu nggak apa yang laris? Obat penenang. Sejak pandemi apalagi. Mau tahu nggak zaman ini? Kalau orang sekali nggak waras, orang sekali terhinggap yang namanya panic attack, itu seperti ada glue atau ada lemnya. Kalau sekali Anda mendapatkan keresahan, dan kalau itu sudah merasuk jiwamu, itu sulit keluar. Jaga hati dengan segala waspada. Izinkan khotbah saya sekarang ini booster atau vaksinasi rohani. Menjaga setiap jemaat yang sudah damai sejahtera. Dan mereka yang mulai kehilangan atau tercuri damainya, rebut kembali. Ada urapan di rumah ini, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Ibu, mengapa engkau menangis? Ayat 15, siapakah yang engkau cari? Diajak mikir. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ayat 15, Maria menyangka dia adalah penunggu taman. Mungkin ada 2 arti. 1, Yesus berubah rupa. Mungkin saja. Sekalipun Yesus tidak berubah rupa, kemungkinan juga dia tetap tidak mengenali Yesus. Mau tahu nggak kenapa? Kalau orang itu sudah dihantui bayang-bayang maut, pikirannya sudah tidak lurus, sulit lihat Yesus. Kalau orang itu sudah kehilangan kontrol damai sejahteranya, itu orang sulit diajak bicara. Sebab apapun juga yang dia pikirkan tentang Tuhan, semua adalah kesalahpahaman, salah sangka dengan kehidupan. Tuhan disebut penunggu taman. Ini sudah sungguh-sungguh juling kelas-kelas dewa.
Tuhan disebut penunggu taman. Padahal kalau dia tahu di depannya itu solusinya, dia nggak perlu depresi berlama-lama. Tapi dia lama-lama di situ karena dia tidak bisa melihat. Ketika hatimu itu tidak dalam terang, semua pandanganmu pun kabur. Pernahkah kalau kita lagi gelisah, buka ayat mana aja percuma? Padahal itu solusinya, ini obatnya. Ini tetap pedang bermata dua. Tetap pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Tapi Anda buka halaman demi halaman, mau yang apps kayak maupun yang buku kayak dari Kejadian sampai Wahyu, Anda buka itu cuman kata-kata yang cuman terbang di otak kiri kanan Anda, cuman begitu aja berlalu. Tenang. Makanya Yesus ketika murid-muridnya itu di atas perahu dan 9 jam mendayung di sana, kena angin sakal. Waktu mereka ketakutan, permainan katakan Tuhan jadi hantu. Mereka ketakutan, lihat Yesus langsung apa? Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Coba bacain. Tuhan tidak berkata, ini aku, tenanglah, kembali. Nanti dia berkata, ini aku. Dia suruh tenang dulu, tenang. Shh. Look at me clearly, this is me. Misalnya seorang mama habis pasang masker dari Korea. Anaknya setelah pulang sama teman-teman nonton film horor. Hari itu kebetulan mati lampu, mama nyanyikan lilin. Oh, matinya kenapa lampu, ma? Lampunya kenapa mati? Sekarang tiba-tiba mama buka pintunya dan pas lagi pakai lilin di sini. Pakai masker Korea. Ya. Lalu habis itu cereng, dia ketakutan. Wah, mau lari lewat jendela. Tenang. Mamanya tidak mungkin gini. Loh, ini mama, tambah gitu, tambah lari, tambah lompat dari jendela. Tenang. Tenang. Kenapa? Ini mama. Percuma kau ditolong kalau kau tidak tenang. Orang-orang yang rescue, mereka yang tenggelam, itu mereka masih begini-begini, Anda tarik, Anda ikut tenggelam. Tenang. Kalau dengan berenang, kepalanya di atas gini, lalu dia berenang, orang-orang yang mahir, memang expert atau profesional, dia harus tenang, baru dia dibawa ke pinggiran. Tapi kalau orangnya ikut begini-begini, dua-dua tenggelam. Tenang. Kalau Anda mau melihat karya Tuhan, tenang, yakinlah Allah ada di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga firman yang saya sampaikan ini juga menyembuhkan beberapa orang yang hari-hari ini lagi panik dan bergantung obat-obatan. You harus tenang. Kalau enggak, Tuhan datang pun semakin dekat, semakin Anda salah sangka. Tuhan dikira hantu nantinya. Dan saya dari ayat ini saya mendapat satu kesimpulan bahwa diperlukan hati yang diam untuk mengalami pertolongan Allah. Selain itu saya juga bisa asumsi dari ayat ini bahwa Maria itu tidak seperti yang digambarkan oleh Hollywood. Maria Magdalena lah, apalah, aduh macam-macam gosipnya. Nggak terbukti dari firman. Maria Magdalena itu kayaknya gede orangnya, jadi bukan yang beautiful kayak apa. Karena dia berkata, beritahu aku di mana Tuanku, supaya aku dapat mengambilnya, dalam bahasa Inggrisnya, so that I can carry him. Jadi kayaknya dia kayak mama-mama Afrika itu yang gede-gede gitu ya, mungkin yang kuat ngangkat orang gitu ya, bukan yang Miss Universe gitu ya. Jadi dari sinilah tertepiskan semua klaim-klaimnya Hollywood yang bahasa Ibraninya boten gitu. Yang tidak. Kata Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Rabuni, bagus sekali kalau bahasa Indonesianya. Matanya Maria itu rabun benar hari itu. Tuhan dikira hantu atau Tuhan dikira penjaga taman. Matanya dia tidak bisa lihat Tuhan, tapi untungnya masih ada satu organ tubuhnya peka sama Tuhan, pendengarannya. Yesus berkata, Mary. Langsung dia berkata, Rabuni. Satu organ tubuhmu tidak boleh mati saat Anda dalam lembah kekelaman, telingamu.
Bahkan tanya dokter, saya tidak tahu, ini harus dicek lagi. Mungkin ya, bagian tubuh kita yang terakhir meninggal dunia itu mungkin kuping kita. Makanya orang koma, tidak bisa lihat apa sebenarnya, kupingnya masih bisa dengar. Bisa jadi yang terakhir pergi itu pendengaranmu. Bisa jadi, tanya dokter, saya nggak berani klaim ini ya. Tapi hari itu dalam semua kebingungannya, dalam semua kegelapannya, dalam semua keputusasaannya, Maria masih punya sisa satu organ yang terhubung dengan Tuhan. That is her ears. Mungkin bukan both ears, dua kuping, mungkin her ear only. Mungkin salah satu kupingnya, at least satu telingamu tetap harus terbuka. Makanya kalau Anda dalam lembah kelam, tetap harus terima firman. Baca firman, dengar khotbah, daripada cari yang enggak. Tetap telinga kita harus terhubung, karena Tuhan bisa masuk dari situ. Mary, dia sadar, that's you, kata Yesus kepadanya, Maria. Kata Yesus kepadanya di ayat 17, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Tuhan kan ngomong sama Maria, you don't touch me, I want to go to my Father. Aku akan pergi kepada Bapa. Itu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tapi Maria langsung dikasih tugas. Hebat ya, Tuhan Yesus ini hebat kepercayaannya. Dia menjadi inspirasiku satu-satunya bagaimana mempercayai orang. Ini Maria, dari orang yang kebingungan total, a totally confused Christian, diubah langsung jadi witness atau jadi saksi. Dia berkata, kamu sekarang pergi kepada saudara-saudaraku. Pertama kali Yesus menyebut murid-muridnya itu saudara. Go to my brothers. Dan katakanlah kepada mereka, langsung jadi utusan Allah. Dari pasien, dari mau bunuh diri lah kalau dalam konteks saya, itu diubah langsung jadi hamba Tuhan. Ini luar biasa Tuhan itu. Dia berkata, kamu pergi kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka. Lalu ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Langsung menjadi witness, menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya, disuruh punya notulen jiwa untuk ceritakan Tuhan ngomong apa aja, sudut pandangnya apa, langsung disuruh sharing. Tuhan tuh baik sekali. Tugas kita cuma sederhana, jawab ya, selangkah demi selangkah, pasti kita nyampe ke rencana Bapa. Meskipun kadang rasa susah, ikuti saja perintah Tuhan. Ikuti instruksinya, turuti hikmatnya. Sekalipun hikmatnya tidak seperti hikmatmu, hikmatnya mungkin bisa jadi melawan pengertianmu. Aku disuruh ngampuni, bagaimana aku bisa mengampuni? Aku disuruh bersyukur, turuti aja hikmatnya. Seperti Maria ngomong begini, Maria ibu Yesus kali ini. Ngomong sama pelayan-pelayan restoran. Apapun anakku tuh suruh lakukan. Di situ ada baskom, tempat untuk nampung air bersih demi cuci kaki, cuci tangannya, ritual Yahudi. Yesus berkata, bawa baskom itu semuanya. Isi dengan air. Ada 6 baskom atau berapa ya saya lupa. Berapa biji. Ketika dicedok keluar wine yang termahal, keluar anggurnya. Hikmat Tuhan itu tidak pernah salah. Mungkin orang bisa mungkin logikanya bisa pecah. Buat apa diisi air, wong kita butuhnya adalah anggur, kok malah nambahin air? Siapa tahu, siapa sangka, nurut saja, airnya berubah jadi anggur. Kalau Tuhan suruh itu nggak pernah salah, turuti saja. Kayaknya susah, kayak mengiring Yesus. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, ngikut saja, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan yang suruh, meskipun rasanya itu langkah satu, ini apa artinya? Kalau Tuhan yang mewahyukan itu hikmatnya, percayalah itu ada ujungnya. Tuhan itu tidak pernah PHP, memberi harapan palsu. Meskipun kita tidak bisa lihat anak tangganya semua. Dari sini tuh
Gimana sampai ke situ? Dari air dipenuhi itu gimana sampai seluruh hadirin pesta nikah di Kana ini tidak marah-marah, tidak berkata tuan rumahnya nggak bonafit segala. Dia nggak ngerti, just trust and obey. Siapa sangka dicedok anggur yang termahal ternyata. Tuhan itu tidak berhutang sama siapa-siapa. All he needs from you hanyalah ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Meskipun susah, iring terus, ikut terus. Yes Lord, yes sir, yes sir. Dari sini sampai sana, tangganya itu Tuhan yang tahu. Tapi 1, 2, 3 di depanmu, tangga yang kelihatan itu respon hatimu. Amin. Telinga kita tidak boleh tuli, tetap terima instruksi. Kalau kita lihat kondisi kita sudah beyond repair, gak bisa diperbaiki lagi. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Saya percaya hari ini Tuhan sedang memilih Anda. Dan ketika Tuhan memilih mereka, diubahnya dari pasien menjadi dokternya. Diubah dari seorang yang menderita menjadi orang yang menguatkan sesamanya. Dari seorang yang kebingungan seperti Mary Magdalene, seperti Maria Magdalena, dia berubah langsung menjadi saksi Tuhan. Tuhan menunggumu. Hari ini waktumu yang masih dalam kegelapan itu keluar. Dan hari ini adalah waktu kita untuk menjangkau mereka yang dalam kegelapan. Puji Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.